Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Saya ingin informasikan 4 bulan terakhir ini BKN menerbitkan 4 kebijakan baru untuk menguatkan ASN. Pertama, kita sedang membangun satu data. Satu ASN harus berisi semua potensi, semua kompetensi profiling ASN secara lengkap. Maka kebijakan pertama di BKN adalah kemudahan pencantuman gelar. Agar gelar diploma, sarjana, master, doktor, semua dicantumkan. Ini penting karena profil ASN kita saat ini salah satunya terkendala sulitnya pencantuman gelar. Maka dari BKN memberikan kemudahan pencantuman gelar. Dalam 2 bulan ini, ya kurang lebih 2 bulan ini, sudah puluhan ribu gelar baru dicantumkan. Oleh karena itu para kepala BKD mari berpikir terbuka untuk membantu para ASN melakukan pencantuman gelar. Syaratnya adalah memiliki ijazah yang didapat secara sah dan resmi. Kampusnya terakreditasi, kuliahnya terdaftar, mengikuti perkuliahan sampai dengan lulus. Yang kedua, kemudahan dalam uji kompetensi. 4 kali ditambah menjadi 12 kali. Dan bagi yang tidak lulus uji kompetensi hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus saja. Sepanjang masih dalam jangkau masa keberlakuan hasil uji kompetensi itu. Ya. Jadi kawan-kawan, tolong ini dimanfaatkan dan saya minta yang membina jabatan fungsional juga bisa lebih sering memberi kesempatan uji kompetensi. Yang setahun hanya 3 kali dibuat menjadi 12 kali. Di BKN sudah menerapkan uji kompetensi dari setahun 4 kali menjadi setahun 12 kali. Dan bagi yang tidak lulus, boleh lulusnya di kompetensi yang mana. Dan nanti hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus saja. Ini kebijakan yang kedua. Kebijakan yang ketiga adalah menggelar profesi. Jadi rekan-rekan para ASN, sekali lagi profil ASN kita harus lengkap. Sehingga Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota membutuhkan ASN seperti apa dalam database kita, karena satu data kita lengkap, kita bisa profiling dengan cepat. Dan ini penting untuk mobilitas talenta nasional. Eselon 2 yang layak menjadi eselon 1 sudah termonitor, tinggal kita laporkan kepada Bapak Presiden, kepada para menteri. Nah, kalau database kita lengkap, sudah kita lakukan untuk talent spotting, manajemen talenta secara nasional. Jadi ini pencantuman gelar profesi. Silahkan dicantumkan yang punya gelar profesi notaris, pengacara, misalnya dulu pernah menjadi pengacara atau advokat, pernah menjadi notaris, menjadi kurator, ya, menjadi insinyur atau bidan, perawat, dokter, silakan. Semua gelarnya dimasukkan, termasuk sertifikasi keuangan, kepamong kerajaan, sertifikasi sebagai Satpol PP, atau diklat-diklat PPNS, silakan. Sertifikasinya dimasukkan, termasuk pendidikan pelatihan yang sudah diikuti. Yang terakhir, BKN sudah menerbitkan peraturan BKN nomor 2 tahun 2025 untuk menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun tidak selesai, yaitu kesempatan ASN yang bagus berkembang lebih cepat daripada yang tidak bagus. Misalnya ASN yang ingin naik pangkat luar biasa, ASN yang di jabatan fungsional, ini pasti akan bisa nyalip pimpinannya naiknya tahun sekali. Jadi semangatnya adalah kita melakukan relaksasi regulasi. Yang tadi ASN tidak boleh melampaui jabatannya, sekarang
di jabatan pimpinannya. Misalnya, sebuah seksi atau kasubag pimpinannya 3C. Ketika stafnya yang 3C mau naik pangkat, dulu tidak boleh. Karena tidak boleh pimpinannya 3C, stafnya naik 3D. Dulu nggak boleh. Mulai hari ini kita bolehkan. Tidak perlu staf itu pindah tempat. Atau yang dari 3B naik sama dengan pimpinannya 3C. Boleh. Yang sudah 3C naik menjadi 3D, boleh. Nah, disinilah kita dari BKN memberikan solusi agar tidak ada hambatan bagi ASN berkembang. Ini kan menjadi sangat merugikan kalau ASN tidak bisa berkembang bukan karena masalah di dirinya, tapi ada masalah di sistem. Nah, sistem ini yang harus kita perbaiki. Sistem itu bisa berupa regulasinya, bisa berupa aplikasinya, bisa berupa corporate culture-nya. Nah, ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Kan menyampaikan kepada Bapak Presiden, Ketua DPR, dan mohon doa, Bapak dan Ibu, dan mohon doa. Ini kami sedang memperjuangkan, menyampaikan kepada Bapak Presiden, Ketua DPR RI, Ibu Menpan, usulan dan aspirasi dari anggota Korpri dan pengurus Korpri. Saat ini kan usia pensiun TNI kan naik. Eselon bintang 4, 63 sampai bisa ditambah 2 tahun dan seterusnya. Dari Korpri juga mengajukan usulan kenaikan usia pensiun. Jadi untuk eselon 1 jabatan pimpinan tinggi utama kita mintakan sampai 65 tahun, eselon 1 ya 63 tahun, eselon 2 62 tahun, eselon 3 dan 4 60 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional utama 70 tahun. Sehingga tenanglah bekerjanya teman-teman ya. Sekarang ini banyak sudah mulai deg-degan. Yang teman-teman eselon 1, eselon 2 58 tahun lebih 3 bulan. Itu kalau berhenti, nggak punya baseline fungsional, langsung pensiun. Nah, maka yang staf ini kita usulkan 59 tahun. Kemudian fungsional utama tadi 70 tahun, fungsional madya 65 tahun, fungsional pertama dan fungsional muda itu di usia 60 tahun. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong keahlian teman-teman mulai mengejar ke fungsionalnya. Dan kami juga mengajukan usulan agar semua ASN baseline-nya pejabat fungsional masuk diberi fungsional. Sehingga berkarir di fungsional ke struktural itu sebagai tugas tambahan. 5 tahun ke struktural, kalau pimpinannya masih cocok terus nggak apa-apa, sampai pensiun di struktural juga nggak apa-apa. Tapi ketika 10 tahun harus ke fungsional, balik dulu ke fungsional. Nah, jadi bisa tegak lurus, jadi nggak khawatir dinonjokkan dalam umur 58 tahun lebih 1 bulan. Eselon 2 di daerah pasti langsung pensiun. Tapi kalau dia sudah fungsional madya, nggak jabat pun nggak apa-apa, bisa pensiun 65 tahun. Sudah fungsional utama, nggak jadi sekda nggak apa-apa, nggak jadi deputi nggak apa-apa, fokus di keahlian, pensiun 70 tahun. Dan ini saya lihat dengan tingkat usia yang semakin tinggi, harapan hidup yang semakin bagus, sudah sangat wajar ASN pensiunnya ditambah usianya, baik yang di struktural maupun yang di fungsional. Mohon doa rekan-rekan semuanya, Pak Kepala, mohon doanya. Demikian rekan-rekan, sukses selalu, selamat bertugas, semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.